Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Salsabila. Saya Nur Rafni. Saya Hermiel Dayani. Saya Maris Nurmajasa. Saya Restu Arifin. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang multimedia interaktif. Multimedia merujuk pada integrasi berbagai format konten digital termasuk teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi ke dalam pengalaman belajar yang kohesif dan interaktif. Pendekatan multimodal ini tidak hanya memenuhi berbagai gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan membaca atau menulis, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan mendalam. Multimedia interaktif merupakan evolusi lanjutan dari multimedia tradisional yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan lingkungan di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berinteraksi dengan materi, mengontrol alur informasi, dan menerima umpan balik langsung. Karakteristik utama multimedia interaktif meliputi yang pertama yaitu interaktivitas, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten, memberikan kontrol atas pengalaman belajar mereka. Ini dapat berupa navigasi nonlinear, respon terhadap input pengguna atau adaptasi konten berdasarkan performa pengguna. Yang kedua yaitu multimodalitas, menggabungkan berbagai bentuk media untuk memperkaya pengalaman belajar. Ini mencakup integrasi teks, grafik, audio, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif. Yang ketiga yaitu adaptabilitas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Sistem pembelajaran adaptif menggabungkan algoritma yang menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan berdasarkan performa dan preferensi pengguna. Keempat yaitu umpan balik langsung, memberikan respon segera terhadap input pengguna. Meningkatkan proses pembelajaran ini dapat berupa penilaian otomatis, panduan interaktif, atau sistem rekomendasi yang membantu pengguna memperbaiki kesalahan dan memperkuat pemahamannya. Yang kelima yaitu non-linearitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dalam urutan yang mereka pilih. Mendukung eksplorasi dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang keenam, imersivitas, menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan melibatkan, terutama melalui penggunaan seperti VR dan AR. Yang ketujuh, skalabilitas, dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan dan dapat diperbarui dengan mudah untuk mencerminkan informasi terbaru. Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Yang pertama, peningkatan keterlibatan peserta didik. Multimedia interaktif mengubah materi pembelajaran tradisional menjadi pengalaman dinamis dan interaktif. Yang kedua, fasilitas pembelajaran kompleks, kombinasi elemen visual dan studio dapat menyederhanakan presentasi, data, atau proses yang kompleks. Yang ketiga, dukungan kebutuhan belajar yang beragam, konten multimedia. Yang keempat, promosi aplikasi praktis melalui simulasi dan pembelajaran berbasis skenario. Yang kelima, peningkatan referensi memori. Yang keenam, personalisasi pembelajaran. Yang ketujuh, akses fleksibel, memungkinkan akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Keunggulan multimedia interaktif. Multimedia interaktif memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Di antaranya, 1. Personalisasi pembelajaran, yaitu memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. 2. Visualisasi konsep abstrak, yaitu membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang sulit divisualisasikan dalam format tradisional. Misalnya menggunakan animasi 3D untuk menjelaskan struktur molekul atau proses biologis kompleks. 3. Simulasi pengalaman dunia nyata,
yaitu memberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Ini sangat berharga dalam pelatihan untuk profesi berisiko tinggi atau situasi yang sulit direplikasi dalam lingkungan nyata. 4. Akses fleksibel, yaitu memungkinkan akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja dengan mendukung pembelajaran jarak jauh dan pendidikan sepanjang hayat. 5. Pemuktahiran konten yang mudah, yaitu memudahkan pembaruan dan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan terbaru. Ini memastikan bahwa materi pembelajaran selalu relevan dan update. 6. Peningkatan kolaborasi. Melalui fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi online, proyek kolaboratif virtual, dan ruang kerja bersama, multimedia interaktif dapat meningkatkan kolaborasi antar peserta didik dengan instruktur. 7. Analitik pembelajaran. Sistem multimedia interaktif dapat mengumpulkan data tentang interaksi dan performa peserta didik, memberikan wawasan berharga bagi pendidik untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka. Langkah-langkah penerapan multimedia interaktif. Langkah-langkah penerapan multimedia interaktif terbagi menjadi 7. Yang pertama, analisis kebutuhan, desain konten, pengembangan, uji coba, implementasi, evaluasi, dan pemutahiran.